Di sebuah kampung yang terlihat biasa dari luar, tersimpan rahasia kelam yang tak pernah terungkap. Penduduknya bukan manusia biasa, melainkan makhluk gaib yang hidup dalam perjanjian kuno dengan dunia jin. Seorang peneliti kisah mistis tanpa sengaja terperangkap di kampung ini, menghadapi tanda-tanda ganjil, sosok-sosok misterius, dan ritual berbahaya yang menuntut nyawanya. Dengan ketegangan yang terus memuncak, ia berjuang untuk keluar dari dunia lain yang samar dan menakutkan. Tapi apakah ia benar-benar bebas? Atau justru terperangkap selamanya? Malam itu, langit tampak gelap meski bintang berserakan. Kabut tipis merambat perlahan di antara batang-batang pohon tinggi yang membentuk koridor alami menuju sebuah kampung terpencil. Suara jangkrik yang biasanya ramai, mendadak hilang saat langkah pertama menginjak tanah kampung itu. Seperti masuk ruang hampa, sunyi yang bukan sekadar tenang, tapi seperti ditelan sesuatu yang tak terlihat. Kampung itu tidak tercantum di peta manapun, tapi cerita tentangnya sering muncul di forum-forum misteri. Kampung yang hanya bisa ditemukan oleh orang yang terpanggil. Namaku Rangga, seorang pemburu kisah gaib yang sudah bertahun-tahun menelusuri tempat-tempat angker di Nusantara. Tapi kampung ini terasa berbeda. Bukan hanya karena lokasinya yang tersembunyi di balik hutan lebat pegunungan, tapi karena firasat buruk yang sejak awal menghantui setiap langkahku. Seolah ada mata tak kasat mata yang memperhatikanku dari balik bayang-bayang pepohonan. Aku sudah banyak menghadapi hal-hal ganjil, tapi kali ini, bulu kuduku berdiri bukan karena rasa takut, melainkan karena rasa asing, seperti bukan di dunia yang sama. Kampung itu muncul begitu saja, seperti dilukis oleh kabut. Rumah-rumah kayu berdiri di atas tanah merah lembab, berjajar rapi namun aneh. Tidak ada jalan utama, tidak ada suara manusia, tidak ada aktivitas. Hanya beberapa lampu minyak yang berkedip lemah di balik jendela bambu. Langit senja yang mestinya berwarna jingga, justru memancarkan warna merah keunguan, seperti langit yang terbakar diam-diam. Semua terlalu sunyi, terlalu rapi, dan terlalu sepi, campuran sempurna untuk rasa takut yang menular tanpa suara. Narasi dalam benakku mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar kampung manusia? Ataukah aku telah melangkah ke wilayah lain? Wilayah yang tak seharusnya dikunjungi oleh manusia biasa? Aku mengambil kameraku, menyalakan mode malam, dan bersiap menyelami rahasia di balik kampung yang tak terdeteksi ini. Tapi dalam hatiku, aku tahu sesuatu sedang menunggu. Sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Kedatangan tokoh utama. Perjalananku dimulai 3 hari sebelumnya, saat seorang lelaki tua berhidung bengkok menghampiriku di pasar antik Jogja. Ia tak menyebutkan namanya, hanya berkata dengan suara parau, "Kalau kau mau tahu tempat di mana batas dunia ini menipis, pergilah ke lereng Gunung Giriwangi. Ada kampung yang tak pernah ada di peta." Awalnya kupikir itu hanya omong kosong orang tua nyentrik. Tapi saat dia menyelipkan selembar foto kusam, menunjukkan rumah-rumah aneh berlatar kabut merah, aku tahu ini bukan cerita biasa. Naluriku sebagai pemburu misteri langsung menyala. Dengan bekal ransel, kamera infrared, peta topografi, dan sedikit perasaan nekat, aku mulai pendakian menuju arah yang dimaksud. Tidak ada petunjuk pasti, hanya jejak samar di antara semak, dan kadang batu-batu yang entah bagaimana tersusun seperti penanda. Udara semakin dingin, dan sinyal HP menghilang begitu saja di ketinggian tertentu. Tak ada suara burung, hanya desir angin yang terasa seperti bisikan. Seolah gunung ini menyembunyikan sesuatu yang ingin tetap tersembunyi. Sore hari keempat, aku menemukan jalan setapak yang tak tercantum di peta manapun. Jalurnya sempit, menurun curam, dan dibatasi akar pohon yang membentuk semacam gerbang alami. Saat kulangkahkan kaki ke sana, udara di sekeliling berubah, lebih berat, lebih pekat. Kabut mulai turun, meski matahari belum benar-benar tenggelam. Dan di ujung jalan itu, kampung itu muncul, berdiri tanpa suara, seperti menantikan seseorang. Langkahku melambat, entah karena rasa penasaran, atau karena ketakutan yang diam-diam merayap naik ke tengkuk. Aku mengambil kameraku, mencoba merekam suasana sekitar, tapi layar hanya menunjukkan siluet samar, seolah kampung ini tidak ingin difilmkan. Tapi aku sudah terlanjur datang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa mungkin aku tidak seharusnya berada di sini. Interaksi pertama dengan warga kampung.
Saat aku mulai melangkah menyusuri jalan setapak kampung, sosok-sosok muncul di kejauhan, warga kampung yang terlihat seperti bayangan samar. Mereka berdiri diam di depan rumah-rumah tua yang tak pernah dicat, berpakaian lusuh dan berwajah pucat. Tatapan mereka kosong, menatapku tanpa berkedip. Aku mencoba menyapa, tapi suaraku seolah tercekat, dan hanya terdengar bisikan angin yang menggerus daun kering. Ada sesuatu yang sangat salah dengan mereka, bukan manusia biasa. Aku memberanikan diri melangkah lebih dekat dan mencoba berinteraksi. "Permisi, saya Rangga. Aku datang untuk mencari tahu tentang kampung ini," kataku dengan suara nyaris berbisik. Salah satu dari mereka, seorang pria tua berambut putih, berjalan perlahan mendekat, tapi tak juga mengucapkan sepatah kata. Hanya matanya yang menatap dalam-dalam, seolah membaca seluruh isi jiwaku. Warga lainnya hanya berdiri membisu, membuat suasana semakin mencekam. Rasa dingin mulai menyergap tubuhku. Aku mencoba menanyakan keberadaan jalan keluar atau siapa mereka sebenarnya, tapi tak ada jawaban. Bahkan saat aku menoleh ke belakang, aku tak melihat siapapun mengikuti, seolah aku benar-benar sendirian di dunia asing ini. Satu hal yang pasti, mereka bukan orang biasa, dan aku merasa seperti masuk ke dalam perangkap yang rapat terjalin oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Perlahan aku menyadari, kampung ini menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap daripada yang pernah kubayangkan. Wujud aneh mereka, sikap dingin, dan keheningan yang menyelimuti, semua seperti peringatan. Tapi aku sudah terlalu jauh melangkah untuk mundur. Aku harus tahu, apa sebenarnya kampung ini, dan kenapa aku merasa seperti pengunjung yang tak diundang di dunia mereka. Tanda-tanda keganjilan. Semakin lama aku menyusuri kampung itu, semakin jelas keganjilan yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tidak ada suara ayam berkokok pagi hari, tidak ada riuh anak-anak bermain, dan bahkan angin pun seolah terhenti ketika menyentuh daun-daun di sekitar. Rumah-rumah kayu berdiri kaku dengan arsitektur yang aneh. Atapnya tajam menjulang ke langit seperti taring yang siap menyambar. Bayangan mereka tampak memanjang di bawah sinar bulan yang samar, menimbulkan siluet menyeramkan. Yang paling membuatku merinding adalah ketiadaan bayangan. Ketika aku melihat ke cermin usang di dalam salah satu rumah, bayanganku tidak tampak. Bahkan saat aku menyorot lampu senter ke tubuh sendiri, bayangan itu menghilang begitu saja. Ada sesuatu yang tak beres dengan cahaya di sini. Seperti dimensi kampung ini melipat ruang dan waktu, menelan sebagian esensiku sebagai manusia. Aku mencoba berbicara pada diri sendiri, berusaha tetap waras, tapi suara itu pun terdengar asing, seperti berasal dari tempat lain. Di beberapa sudut kampung, aku menemukan simbol-simbol ukiran aneh yang terpahat di kayu. Bentuknya seperti lingkaran dengan garis-garis berkelok yang berdenyut seolah hidup. Ketika kulihat lebih dekat, bulu kuduku meremang. Simbol itu seperti mantra kuno, pertanda keberadaan sesuatu yang lebih kuat dari manusia. Aku merasa seperti sedang diawasi oleh mata-mata gaib yang tersembunyi di balik simbol itu. Semakin aku menggali, semakin aku terseret ke dalam labirin misteri yang tak berujung. Rasa takut yang mulai menguat di dadaku tak membuatku mundur. Justru, dorongan penasaran yang aneh membuat aku terus melangkah. Aku sadar, kampung ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi sebuah dunia lain, dunia yang dihuni oleh makhluk yang selama ini hanya aku dengar dari cerita-cerita horor. Kampung Jin. Dan aku mungkin sudah terlalu dalam untuk bisa keluar tanpa konsekuensi. Penemuan benda atau makhluk aneh. Dalam kegelapan malam yang pekat, aku menemukan sebuah bangunan tua yang berbeda dari yang lain. Pintu kayunya berukir simbol menyerupai lingkaran bercahaya, dan di sekelilingnya terdapat batu-batu kecil yang tertata rapi seperti lingkaran ritual. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur jadi satu saat aku melangkah masuk. Di dalam, udara terasa dingin menusuk, dan suara bisikan halus memenuhi ruang yang hampir hancur itu. Di sudut ruangan, sebuah benda kecil berkilauan menarik perhatianku, sebatang kalung yang terbuat dari tulang dan batu yang berpendar merah samar. Ketika ku genggam, ada getaran aneh yang merambat ke seluruh tubuhku, membuat jantung berdetak lebih kencang. Tiba-tiba, bayangan samar muncul di sudut mata, sosok tinggi dengan mata merah membara, wajahnya kabur namun wujudnya jelas bukan manusia. Aku membeku, merasakan tatapan makhluk itu menusuk hingga ke dalam jiwa. Makhluk itu tidak mengeluarkan suara, tapi kehadirannya sangat nyata.
Aku tahu, ini adalah salah satu penghuni kampung yang selama ini tersembunyi di balik wujud warga yang aneh. Ia seakan menjaga rahasia kampung ini dengan ketat, dan aku adalah tamu yang tak diinginkan. Nafasku memburu, aku harus memilih, melanjutkan penyelidikan atau segera melarikan diri sebelum terperangkap lebih jauh dalam dunia mereka. Namun, kalung itu sudah terlanjur kugenggam. Seolah ada ikatan tak kasat mata yang membuatku terhubung dengan kampung ini. Di balik keanehan dan kengerian yang kutemui, aku tahu ada sesuatu yang harus aku ungkap. Tapi aku juga sadar, semakin dalam aku menyelidiki, semakin gelap pula jalan yang harus kutempuh. Konflik memuncak. Saat aku berbalik, berusaha keluar dari bangunan tua itu, jalan yang kutempuh mendadak berubah. Pepohonan yang tadi jelas kini tampak memutar. Rumah-rumah yang kupikir sudah kuingat letaknya kini tampak asing. Rasanya seperti terperangkap dalam labirin tak berujung, di mana jalan keluar selalu lenyap saat aku mencoba menapakinya. Kepanikan mulai merayapi setiap sudut pikiranku. Jantung berdetak tak terkendali. Suara bisikan yang dulu samar kini berubah menjadi gema yang memekakan telinga. Aku mendengar tawa seram yang membahana di antara pohon-pohon, mengerikan dan menggoda untuk tetap tinggal. Warga kampung yang tadi dingin kini muncul di sekelilingku, tapi kali ini wujud mereka berubah. Mata merah menyala, gigi tajam berkilat di kegelapan. Mereka mendekat, perlahan namun pasti, tanpa kata-kata, seolah merayakan kedatanganku yang tak diharapkan. Aku berlari secepat mungkin, tapi tanah di bawah kakiku terasa berat dan lengket, seakan menarikku ke dalam perut bumi kampung itu. Setiap langkah membawa aku semakin jauh dari dunia nyata. Keputusasaan menguasai. Aku mencoba berteriak meminta tolong, namun suaraku teredam oleh udara dingin yang pekat. Satu hal yang jelas, aku tidak boleh kalah. Aku harus keluar, atau aku akan menjadi bagian dari kampung ini selamanya. Di saat genting itu, kalung tulang yang kugenggam bergetar hebat, memancarkan cahaya merah yang menusuk kegelapan. Entah bagaimana, aku merasa kalung itu memberi kekuatan, tapi juga mempererat ikatanku dengan dunia jin yang menakutkan ini. Pilihanku jelas, bertarung dengan bayang-bayang gelap yang mengepungku, atau menyerah dan menghilang bersama kampung misterius ini. Pertemuan dengan tetua. Dalam kepungan gelap yang hampir menyesakan, sosok tinggi muncul dari balik kabut pekat. Tubuhnya berbalut jubah hitam kusam, wajahnya tak sepenuhnya terlihat, hanya sepasang mata yang bersinar redup seperti bara api. Dia bukan manusia biasa, tapi penjaga kampung jin yang selama ini tersembunyi di balik wujud warga aneh. Suaranya berat, serak, namun penuh wibawa saat menyapaku. Kau telah melangkah ke wilayah yang bukan untuk manusia, pemburu rasa penasaran. Aku terpaku, antara takut dan ingin tahu. Ia mengisahkan bagaimana kampung ini diciptakan sebagai benteng dunia jin, tempat perlindungan sekaligus penjara. Para makhluk gaib yang menjaga kampung ini telah terikat dengan aturan kuno, menghalangi manusia yang mencoba menguak rahasia mereka. Kau bukan tamu biasa, katanya. Ada ikatan antara kau dan kampung ini yang bahkan aku sendiri tak mengerti. Tetua itu menjelaskan bahwa kalung tulang yang kugenggam adalah kunci, warisan dari leluhur yang pernah terperangkap di sini. Itu bukan hanya perhiasan, tapi simbol kontrak gaib yang menghubungkan manusia dan jin. Kau diberi pilihan, pergi dan melupakan semua ini, atau bertahan dan menjadi bagian dari kampung untuk selamanya. Kata-katanya berat, seperti nasib yang tergantung di ujung pisau. Aku menatap mata merahnya yang dalam dan tahu, jalan keluarku tak mudah. Kampung ini bukan sekadar tempat, tapi dunia lain dengan aturan sendiri. Apapun pilihanku, aku sudah terikat dalam permainan yang lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Namun, satu hal yang pasti, aku harus bertahan dan mencari cara untuk keluar tanpa kehilangan jiwaku. Flashback masa lalu. Sosok tetua mulai bercerita. Suaranya serak membawa aku terlempar ke masa lalu yang kelam. Dahulu, kampung itu bukanlah kampung biasa. Ia adalah tempat perjanjian antara manusia dan makhluk gaib, yang dibuat ribuan tahun silam untuk menjaga keseimbangan alam. Namun, perjanjian itu rusak ketika manusia serakah mulai mengganggu wilayah gaib, memaksa para jin mengunci kampung ini dalam dimensi lain agar tidak tercemar. Para jin, yang awalnya hanya penjaga, berubah menjadi penguasa kampung yang penuh misteri.
Mereka mulai menarik jiwa manusia yang dianggap melanggar aturan, mengubah mereka menjadi bagian dari dunia gaib ini. Wujud warga kampung yang aneh sebenarnya adalah perpaduan antara manusia dan jin, hasil dari kontrak abadi yang mengikat mereka tanpa bisa lepas. Mereka hidup di antara dua dunia, tapi tidak pernah benar-benar bebas. Dalam sejarah yang disampaikan tetua, beberapa manusia terpilih dulu pernah mencoba melarikan diri, namun kampung selalu menarik mereka kembali. Ada ritual-ritual gelap yang harus dijalani untuk bertahan, dan kalung tulang yang kugenggam adalah tanda bahwa aku telah terikat dengan nasib itu. Ini bukan kebetulan, tapi panggilan takdir yang sulit kutolak, seolah kampung ini menunggu kehadiranku sejak lama. Aku merasa beban sejarah itu menekan dada, membuatku sadar bahwa apa yang kutemui bukan hanya sekadar cerita mistis biasa. Ini adalah perang antara dua dunia, dengan aku sebagai pion takdir yang belum tahu bagaimana caranya menang. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, aku harus melanjutkan perjalanan ini, meski jalannya penuh bahaya dan kegelapan yang mengintai. Puncak ketegangan. Udara semakin pekat, dan aku tahu waktu semakin menipis. Tetua memberi peringatan keras. Untuk selamat, kau harus menjalani ritual kuno yang hanya dilakukan sekali dalam 100 tahun. Jika gagal, jiwamu akan terperangkap selamanya. Dengan tangan gemetar, aku mengikuti langkahnya menuju sebuah lingkaran batu besar di tengah kampung, tempat ritual itu akan berlangsung. Suara mantra terdengar berbisik dari mulut tetua, menggema dalam kegelapan malam. Asap putih mengepul dan cahaya merah muncul dari tanah, membentuk pola-pola aneh yang berputar. Aku merasakan energi gaib yang menekan seluruh tubuhku, seolah roh-roh kampung jin menuntut pengorbanan dan kesetiaan. Jantungku berdetak cepat, tapi aku tahu, inilah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Saat ritual mencapai puncaknya, bayangan gelap berputar mengelilingiku, menguji keberanianku. Aku merasakan tangan-tangan tak kasat mata mencoba menarikku masuk ke dalam kegelapan abadi. Namun dengan kekuatan kalung tulang yang bersinar, aku berjuang melawan, menembus teror yang mencoba menenggelamkan diriku. Ini adalah pertarungan antara jiwa dan dunia gaib yang menuntut keberanian dan keteguhan hati. Ketika cahaya merah memudar dan ritual selesai, aku terengah-engah, tubuhku gemetar tapi masih hidup. Tetua menatapku dengan tatapan campur aduk antara hormat dan waspada. Kau berhasil melewati ujian, katanya. Namun suara bisikan yang terdengar samar menyisakan ketakutan. Kampung ini belum melepaskanmu sepenuhnya. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai, dan ancaman masih mengintai di balik kabut. Saat fajar mulai menyingsing, kabut di kampung itu perlahan menghilang, membuka jalan yang selama ini tersembunyi. Aku melangkah keluar dari lingkaran batu dengan napas berat, merasa seolah sudah melewati ujian terbesar dalam hidup. Namun, rasa lega itu belum sepenuhnya datang. Ada sesuatu yang aneh di sekelilingku. Suara-suara bisikan halus masih menyertai setiap langkahku. Ketika aku menoleh ke belakang, kampung itu tampak berubah. Rumah-rumah yang dulu suram kini terlihat samar seperti bayangan, seperti bukan tempat yang nyata. Suara tawa kecil bergema, tapi tak seorang pun terlihat. Aku menyadari, kampung jin itu tidak benar-benar mengizinkanku pergi. Ia seperti melayang di antara dunia nyata dan alam lain, dan aku hanya diperbolehkan keluar dari ruang itu, bukan dari ikatannya. Ketika aku membuka kalung tulang yang selama ini kugenggam, sebuah bayangan hitam melesat masuk ke dalam tubuhku. Aku terhuyung, sadar bahwa meskipun aku bebas secara fisik, jiwaku belum sepenuhnya lepas dari kampung ini. Aku adalah bagian dari dunia jin itu sekarang, pembawa kutukan yang tak bisa aku hapus. Apakah aku akan bertahan atau lenyap dalam kegelapan? Hanya waktu yang tahu. Kamera yang kugenggam merekam semua ini, menjadi saksi bisu perjalanan antara dunia manusia dan jin. Cerita ini belum selesai, dan kampung itu masih menunggu jiwa-jiwa lain yang cukup berani untuk mendekat. Aku hanyalah yang pertama, dan mungkin terakhir yang bisa kembali, atau justru terperangkap selamanya dalam legenda yang tak berujung.